Selamat berjumpa lagi pada pertemuan kimia bab 1 hidrokarbon. Kalau kemarin kita menjelaskan tentang senyawa alkana, maka sekarang kita akan menjelaskan senyawa alkena. Jadi senyawa alkena itu yang kita pelajari nanti adalah ada rantai C di mana salah satu daripada ada ikatan rangkap dua, ya. Ikatan salah satu dari senyawa itu ada ikatan rangkap dua, hanya satu saja. Rumus umumnya adalah CnH2n, di mana N-nya mulai dari 2. Karena harus ada ikatan rangkap, jadi C-nya minimal ada 2. Oke, kita mulai dari penamaan alkena tanpa cabang dulu. Untuk N sama dengan 2, maka Anda akan dapat N-nya 2, jadi ini 2, C2. Maka hanya adalah 2 kali N, 2 kali 2, 4. Ya, kalau kita buat rumus struktur dengan memperlihatkan ikatan hidrogennya, maka biasa kita bikin ini C-nya 2. Di sini tangannya sudah terikat 2, maka dia akan punya 2 lagi tangan. Ini pun demikian, dia berikatan dengan 2, berarti dia masih punya tangan 2 lagi yang bisa ditempati oleh hidrogen. Semuanya ditempati oleh hidrogen, ya. Nah, kemudian notasi yang biasanya kita tidak menunjukkan ikatan karbon dan hidrogen, tapi hanya langsung atom hidrogennya. Maka kalau yang sebelah kiri C ini mengikat 2, maka dia sisa 2, maka ini H2. Yang kanan juga 2, maka ini H2. Ya. Oke. Kalau N-nya 3 bagaimana? Ya. Kalau N-nya 3. Ya, C3. 2 kali 3, 2N ya, 6. Ya. Jadi kita lihat di sini ada ikatan rangkap, di sini ikatan tunggal. Ya. Nah, kalau kita kasih nama rantai karbon ini dari kiri ke kanan, maka ini atom C nomor 1. Ikatan rangkapnya berawal dari atom karbon nomor 1. Kalau kita pindahkan ini, ya, misalnya kita pindahkan. Nah, seperti ini. Apakah namanya berubah? Ikatan rangkap ini berubah. Coba kita lihat. Kalau dari sini memang betul. 1, 2. Kalau kita hitung dari sini dia berawal 2. Tapi kalau kita hitung dari sebelah kanan ke kiri, dia di nomor 1. Jadi ini salah. Ya, jadi artinya apa? Kita belum perlu memberi nomor ikatan rangkap, ya. Nomor ikatan rangkap untuk N3 belum perlu diberi nomor, ya. Jadi sampai 3 ini belum perlu diberi nomor. Belum perlu diberi nomor, ya, ikatan rangkapnya. Ya, jadi ini salah. Jadi cukup ini saja. Kemudian seperti biasa nanti ini ada hidrogen 2. Ini 1, 2, 3, jadi hidrogennya cuma 1. Ini 1, jadi hidrogennya ada 3. Nah, begini. Jadi kalau kita masukkan hidrogen, 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 hidrogen. Kalau Anda hitung 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai. Ya. Nah, biasanya kita hanya tidak ikatan CH ini nggak kelihatan. Jadi biasa kita tuliskan ini 2, berarti ini H2. Ini 1, 2, 3, berarti ini hidrogen saja. Dan ini H3, ya. Oke, seperti itu, ya, memberi rumus struktur. Kita lanjut lagi. Bagaimana kalau N-nya 4? Ya, bagaimana kalau N-nya 4? Oh ya, sebelumnya kita kasih nama dulu, ya. Kita kasih nama biar sekalian. Ya. Kalau ini senyawa alkena, jadi akhirannya ena, ya. Jadi ini namanya apa? C-nya 2, etana. Ini jadi etena, ya, jadi akhiran ena. Kalau C-nya 3, propana. Ini propena, ya. Di sini belum perlu diberi nomor, ya. Belum perlu diberi nomor. Oke, kita lanjut. Kalau N-nya 4, berarti ini C4
Hanya 2 kali 4, 8. Ya, ya kita langsung ke rumus struktur tanpa ikatan hidrogen diperlihatkan. Ini ada 2, berarti ini H2. Ya. Kemudian ini 1, 2, 3, berarti ini 1 H, begini ya. Kemudian ini 2, ini H2. Ini 1 berarti ini H3. Oke, ya. Nah, kalau kita kasih nama dari kiri ke kanan, ini berawal, ikatan rangkap ini berawal pada atom C nomor 1. Tentu kalau kita beri nomor dari kanan ke kiri, dia akan berawal dari 1, 2, 3. Salah ya, jadi 1. Jadi, nah sekarang apakah perlu diberi nomor? Oke, kita geser. Kita geser ikatan rangkap 2 ini ke kanan sini. Ya, seperti ini. Apakah nomornya berubah? Kita lihat. Kalau dari kiri ke kanan ya, tetap dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan tetap. Maka ini nomor 1, ini jatuh pada nomor 2. Ya. Sekarang kita lihat kalau dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri kita. Coba kita lihat dari kanan ke kiri. Ini nomor 1, ini nomor 2 juga. Jadi baik dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, ikatan rangkap 2 ini jatuh pada awal atom karbon nomor 2. Jadi sama saja. Tetapi berbeda dengan ini. Karena itu sekarang kita mulai harus memberi nomor ikatan rangkap 2-nya. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Butana ya. Biasanya butana, jadi ini jadi butena. Gitu ya. Kalau ini nomor 2 ya. Ikatan rangkapnya berawal dari nomor 2. Atom karbon nomor 2. Jadi 2. Harus diberi nomor. 2 butena. Nah. Jadi Anda lihat mulai dari N sama dengan 4 perlu nomor. Ya. Perlu nomor ikatan rangkapnya. Nah, ini nanti kita sebut isomer ya. Rumus molekulnya sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Dan perbedaannya hanya disebabkan oleh posisi ikatan rangkap 2. Ini nanti disebut isomer posisi di pelajaran berikutnya nanti. Oke, seperti biasa ini kalau ini 1 ya sama semua ini. Ini H3 ya. Karena ini 1. Kemudian ini 1, 2, 3 berarti ini H. 1, 2, 3 H. 1 berarti kita perlu H3. Ya, ini nomor ini. Ya, kalau Anda hitung rumusnya sama. C4 1, 2, 3, 4 hanya 2, 3, 5, 8. Ini juga 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5, 8. Jadi rumus molekul sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Satu lagi, kalau 5, bagaimana nomornya? Ya, kalau C-nya 5, maka hanya 2 kali 5. 2 kali 5, 10. C5H10, ya. Oke. Anda sudah tahu kalau C5 itu pentena, ya. Jadi ini pasti pentena. Nah. Tinggal nanti dilihat nomornya ya. Oke. Pertama kita kasih nama dari kiri ke kanan. Dia jatuh di nomor 1 ya. Ikatan rangkapnya jatuh di nomor 1. Ya. Jadi 1 pentena. Kalau kita kasih nomor dari kanan ke kiri 1, 2, 3, 4. Salah ya, 4. Lebih besar dari 1. Kemudian tinggal dikasih ini 2 ikatan rangkap 2, ini H2. 1, 2, 3 berarti kurang 1H. 1, 2 kurang 2H. 1, 2 kurang 2H. 1 H3. Ya. Oke. Sekarang kita geser ikatan rangkap 2 ini ke sini. Kita geser. Apakah namanya berbeda? Kalau namanya berbeda berarti isomer. Ya. Kalau sama berarti salah. Oke, kita geser. Kita dari kiri ke kanan. Ini ikatan rangkap 2 berawal dari mana? Nomor 1, nomor 2 ya. Jadi dia berawal di nomor 2. Kalau kita kasih nama dari kanan ke kiri, ini nomor 1, 2, 3. Berawal dari 3, jadi salah. Ya. Jadi 2 pentena. Nah, ini 2 pentena. Kita geser lagi. Apakah namanya beda? Kita geser lagi ya ke sini. Ini. Oke, sepintas lalu kalau dari sini betul ya. 1, 2, 3. Jadi dia berawal dari 3 kalau dari kiri. Oke, beda dengan ini 2. Tapi kalau kita kasih nama dari kanan, gimana? Kalau kita kasih nama dari kanan ke kiri. Nomor 1, nomor 2. Nah, nomor 2 sama.
Jadi kita sudah jadi pentena hanya ada 2. Yaitu 1 pentena dan 2 pentena. 3 pentena tidak ada. Ya. Ya, jadi belajar kimia organik itu harus sabar ya. Belajar kimia lah, belajar ilmu kimia itu harus sabar, fokus ya, pelan-pelan supaya Anda bisa meresapi bagaimana, apalagi belajar kimia organik. Perlu saya kasih tahu kenapa? Karena ini pengalaman saya. Kalau Anda nanti sekolah di ITB, pelajaran tingkat 1 itu akan Anda dapat kimia 1 dan kimia 2. Dan yang mengalami kesulitan di kimia ini bukan siswa biasa ya, tapi siswa yang justru nilai matematika dan fisikanya A. Tapi begitu di kimia, mereka hanya dapat C, B min gitu ya. Hanya sedikit yang bisa mendapat nilai A. Dan itu juga menghalangi mereka untuk cum laude. Ya, jadi ada keponakan saya baru lulus dari ITB. Dia IP-nya 3,49 ya. Kalau IP 3,5 itu kan cum laude. Jadi dia hanya kurang 0,01 saja. Dan ini penyebabnya adalah ilmu kimia. Di kimia 1 dia dapat C, kemudian dia ikut lagi ujian, ada ujian itu waktu saat itu. Hanya naik 1 tingkat yaitu B min. Ya. Bahkan siswa yang dikasih kesempatan yang dapat C tidak berani dia untuk ngulang. Kenapa? Karena kalau ngulang lebih jelek, dia akan misalnya dia dapat D, maka nilainya jadi D. Saya tidak tahu betul apa tidak ya. Kalau mengulang diambil yang terakhir jelek itu kan tergantung perjanjian. Bukan mengulang ya, seperti ada ujian dikasih khusus untuk perbaikan. Pada saat itu juga, jadi tidak menunggu semester depan. Ya, kemudian kimia 2 dapat C. Ya, tanpa ada lagi kesempatan untuk perbaikan. Akibatnya kalau untuk cum laude dia harus banyak mendapat nilai A dan itu agak sulit. Ini buktinya ya, jadi sayang memang. Oke, itu hanya memberitahukan bahwa ilmu kimia ini walaupun kelihatannya mudah, tapi justru di ITB ini adalah yang justru mengalami kesulitan adalah siswa yang fisika A, matematika A dengan mudah. Tapi begitu di ilmu kimia, sukar mereka untuk mendapat nilai A. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, nah sekarang misalnya kita kasih nama sekarang ya. Contoh penamaan alkena tanpa cabang, ya. Nah, Anda bisa lihat dari halaman 23 Maestro ini Martin Kanginan Kimia jilid 2 ya, baru terbit bulan Juli kemarin. Jadi termasuk buku baru. Tapi kalau seandainya Anda mengalami kesulitan belajar kimia, Anda boleh memiliki buku ini dan mempelajari bersama saya. Sama-sama belajar, saya juga belajar, Anda juga belajar. Oke, tapi sebelumnya silakan di subscribe, like, dan kalau bisa diberi komen. Oke, sekarang kita ke penamaan alkena tanpa cabang. Halaman 23 Maestro Kimia Martin jilid 2. Ya, Anda baca di sana ada seperti ini. Nah, yang paling esensial dalam penamaan alkena adalah kita harus membuat rantai induk dan rantai induknya harus melalui ikatan rangkap 2. Ya, ikatan rangkap 2. Jadi harus melalui ikatan rangkap 2 ya. Rantai induk yang Anda buat harus melalui ikatan rangkap 2. Di sini belum. Hanya ada 1 ya. Rantai induk hanya ada 1. Jadi itu belum penting. Dan tentu paling banyak C. Tapi syarat pertamanya harus melalui ikatan rangkap 2. Oke. Jadi di sini jelas rantai induknya itu pasti begini. Nah, sekarang penomoran. Penomoran bisa dari atas ke bawah. Bisa juga dari bawah ke atas. Ya, saya mulai dulu dari atas ke bawah ya. Ini nomor 1, 2, 3. Jadi ikatan rangkap berawal di nomor 3 ini. Ya, sekarang dari bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dari bawah dia berawal di nomor 4. Jelas salah. Ya, jadi yang benar adalah yang ini. Dari atas ke bawah. Yang dari bawah ke atas salah. Ya. Jadi ikatan rangkapnya jatuh di nomor berawal dari nomor 3. Jadi namanya nanti 3 ya. Ya. Sekarang berapa panjang rantai induknya? 1 2 3 4 5 6 7. Ya, 7. 7 itu heptana kalau alkana. Ini heptena. Ya. Heptena. Nah, ini ya.
Oke. Kita lanjut ya. Bagaimana kalau memberi nama ini? Ya. Memberi nama ini. Itu Anda bisa baca di halaman 24 Maestro ya. Jilid 2 tadi. Ya, jadi Anda bisa baca dari sini ya, halaman 24 Anda buka. Ya, jadi ini ada seperti ini. Bagaimana memberi namanya? Pertama yang esensial adalah memberi nama rantai induk. Nah, di sini banyak siswa yang salah. Karena dia hanya berpatokan rantai induk adalah rantai yang paling banyak mengandung C. Dia lupa bahwa yang pertama harus melalui ikatan rangkap 2 dulu. Jadi harus melalui ikatan rangkap 2. Kalau Anda membuat rantai induk seperti ini, ya, atom karbonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, atom karbonnya 7. Ini, kalau Anda lurus ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, 6, hanya 6. Tapi ini salah. Kenapa? Karena dia tidak melalui ikatan rangkap 2. Ya. Jadi yang betul yang ini. 6. Ya. Itu. Penamaannya jadi mudah kalau kita sudah tahu yang betul itu ya. Supaya ini kita buat lagi lah ya. Supaya tidak terlalu banyak tulisan. Jadi yang betul adalah ini. Kita beri nomor sekarang. Bisa dari kiri ke kanan ya. Anda kasih nomor bisa dari kiri ke kanan. Ya. Bisa juga dari kanan ke kiri. Sepintas lalu kalau yang jelas kanan yang betul. Karena ini atom C nomor 1. Sementara kalau Anda mulai dari sini kan jauh ini ikatan rangkap 2-nya. Jadi kelihatannya ini salah. Jadi ikatan rangkap 1 dan yang tidak terletak pada rantai induk adalah cabang. Jadi ini adalah cabang. Ya. Ini cabang. Anda sudah tahu cabang ini namanya etil. C-nya ada 2. Ya, kita sudah pelajari kemarin. Jadi nama rantai induknya adalah 1 heptena ya. 1 heptena. Kenapa heptena kan? 1, 2, 3, 4. Oh sorry. Bukan heptena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan heptena ya. Heksena. Heksena. Karena atom karbonnya ada 2 ya. Akhiran ena. Kemudian cabangnya etil terikat pada atom nomor 2 ya. Terikat pada atom nomor 2. Jadi 2 etil ya. Jadi nama cabang dulu, baru nama rantai induk. 1 heksena. Mudah ya. Jadi 2 etil 1 heksena. 2 etil 1 heksena.